bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di acara RCBS Talks, kali ini di edisi kemerdekaan. Perkenalkan, saya Mediana Mahendra, Presiden Rotary Club of Bandung Selatan. Oh ya, arti kebangsaan buat saya adalah bersatunya berbagai macam orang, berbagai macam kelompok yang berbeda etnis, berbeda suku bangsa, berbeda ras, berbeda agama, menjadi satu kesatuan di negara kita, yaitu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita semua dipersatukan dengan satu tujuan, dengan satu rasa, yaitu mencintai tanah air kita. Mau tahu apa kata narasumber kita tentang arti kebangsaan dan arti berbagi? Yuk kita simak apa kata Kang Farhan, Kang Niko Siahaan, dan Bung Coki Sitohang di acara RCBS Talk kali ini. Kita saksikan ya. Selamat menonton. Merdeka. RCBS Talk kali ini itu edisi khusus, yaitu edisi kemerdekaan. Kita kedatangan narasumber yang buat saya sangat luar biasa, mudah-mudahan buat teman-teman juga sangat luar biasa, adalah Kang Niko Siahaan, Kang Coki Sitohang, dan Kang Farhan. Mudah-mudahan bisa langsung cepat bergabung. Kang Niko, selamat malam. Sudah hadirin Kang Coki, selamat malam. Nah, ini udah ada nih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya tegang, Za, karena mereka semua ini jayul-jayul dan presenter kondang, host kondang, jangan-jangan kita berdua di kudeta nantinya. Jadi mereka yang bawain acara, kita diem langsung cicing weh. Kang, saya mau mamer dulu, rambut saya udah numbuh lagi nih dari botak. Alhamdulillah. Doain sehat terus ya, Ratu ya. Amin ya. Amin. Kang, sebelumnya kita nih di sini semua teman-teman Rotarian sangat senang sekali dan bahagia sekali bisa ditemenin akan-akan di sini. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya, apa sih tentang arti kebangsaan dan berbagi, berbuat baik lah. Karena kami kan di Rotary ini memang humanitarian organization, jadi memang do good. Kita memang khususnya di situ. Pertanyaan langsung aja berarti ya, jangan serius-serius ya Kang ya, saya juga jadi stres ini. Ya lo bantuin gue, jangan diem aja. Iya, itu yang satu lagi kenapa diem terus? Lu ngomong apa sih? Kagak denger suaranya juga. Suara lu nggak kedengeran bro. Nah, gini Kang, arti kebangsaan bagi Anda sebagai pribadi. Mangga silahkan, mungkin punten Kang, yang tua dulu kali ya. Kena lu bang. Silakan bang, duluan di depan. Saya kan jujur. Saya jujur, saya mah gadis jujur. Silakan. Jangan begitu nanti Kang Niko. Yang lain yang merasa lebih tua nanti juga. Iya. Nah, Kang Niko silakan, ini senior saya di Unpad. Mangga. Aduh, selamat malam semuanya. Terima kasih undangannya. Ini Bang Coki, apa kabar? Coki ini kalau dilihat makin hari makin muda. Ini kayaknya dia kalau di film itu immortal gitu ya.
Jangan-jangan dia sudah hidup 450 tahun dan tidak pernah menjadi tua gitu ya. Umurnya Saya bertambah tapi makin muda terus. Saya curiga ini Saya emang ngikutin Coki gitu resepnya ya. abang aja, spesial pakai telur, pokoknya bang itu aja. Nuhun bang. Iya bener ya. Coba dilihat loh. Luar biasa Coki dan Coba. Ratu. Kalau kan dibilang Ratu, ini ya kita panjang perkenalan dengan Ratu ini kawan-kawan semua Rotarian ya kan. Nggak boleh deg-degan nih mau bicarain apa. Jadi dulu kami itu tergabung dalam paduan suara di Unpad, ya kan. Tapi saya nggak masuk di Unpadnya karena suara saya ya middle ke bawah lah kan begitu ya. Jadi cukup berkarir di paduan suara fakultas gitu kan. Jadi kalau kita bertarung antar fakultas, ada seorang wanita yang selalu merebut perhatian kita kalau dalam kejuaraan lomba paduan suara fakultas. Siapa lagi, tak lain dan tak bukan adalah host kita pada malam hari ini. Ya. Dengan suaranya, penampilannya, ya begini nggak berubah dari beberapa puluh tahun Tapi yang dulu lalu. masih kecil. Berubah. Tapi dulu masih kecil loh bang. Ya, saya pernah kurus agak abang. ingin juga Saksinya sih kan kalau bang. bentuk. Abang saksi loh. Aku pernah kurus. Jadi apa namanya selalu menyita perhatian apa paduan suara dari apa namanya fakultas kedokteran ini ya kan. Waduh, selalu ada bintangnya. Jadi sejago apapun kita kalah karisma dengan Ratu gitu. Karena kayaknya udah wah ini pasti eleh lah gitu ya kan. Jadi inilah ceritanya kira-kira saya dengan Ratu ya kan. Ini asli hoak. Ini hasil hoak, asli hoak. Jadi udah lama sekali dari zaman itu. Jadi senang sekali ketemu lagi di Bandung dalam berbagai kegiatan lah. Dan ternyata lingkarannya nggak kemana-mana, satu-satu juga gitu. Dan saya senang nih bergabung di tempat ini karena selain ada host yang luar biasa, di sini banyak presiden kan gitu kan. Jadi nggak satu, ada beberapa presiden saya dengar tadi ya. Ya kan, jarang loh saya ketemu talk show dengan presiden-presiden ya. Sekali ini tuh, tadi saya sebut banyak presiden. Terima kasih. Ada ketua presidennya. Kang Niko ada ketua presidennya kalau di Rotary. Oh, malah ada ketua presidennya lagi. Ada. Di atas Jokowi itu ada lagi kalau begitu. Iya, distrik governor yang mengepalai distrik Indonesia bagian barat dari Aceh sampai Jogja. Nanti juga kita akan mendengarkan speech dari beliau. Silakan dilanjut lagi dulu, Kang Niko. Jadi sekali lagi terima kasih diundang. Nama Rotary udah saya kenal dari zaman dahulu, dari zaman saya mulai beraktivitas organisasi. Saya sudah kenal bagaimana sepak terjang Rotary luar biasa dan terus sampai sekarang konsisten dan masih terus nggak pernah mundur setapak pun ya untuk mengurusi permasalahan kemanusiaan. Jadi begitu dibilang sama Ratu, waduh senang banget nih bisa ngobrol di sini. Tapi ya itu tadi tuh temanya ini ya kan berat gitu kebangsaan gitu ya. Bicara di hadapan para senior di sini bicara masalah kebangsaan. Saya ini siapa kan gitu ya kan bicara masalah kebangsaan. Punten ya bukannya apa-apa tapi rasanya nggak pas. Tapi kalau saya boleh hanya berbagi sedikit mengenai pemikiran yang ya saya pelajari sedikit gitu ya nggak terlalu banyak tapi karena pemikiran ini luar biasa gitu. Jadi setiap ada kesempatan pasti aku sampaikan terus itu. Pemikirannya itu adalah pemikiran penggali Pancasila ini. Orang yang tadi menyampaikan proklamasi ini gitu. Pemikiran menggali Pancasila dari bumi Indonesia. Intisari dari Pancasila itu kan gotong royong. Which is ini Rotarian yang dikerjakan ini. Ini adalah esensi dari Pancasila itu sendiri gitu. Jadi nggak ngafalin 5 Pancasila tergabung dalam BPIP, pengajar di BP7 zaman dulu ya kan. Tetapi the real Pancasila kan artinya itu kan gotong royong. Nah, makanya gue bilang kebangsaan itu kan rasa kebersamaan ya, bukan rasa pribadi. Kalau rasa pribadi itu ya mungkin patriotisme gitu ya. Tapi kalau kebangsaan itu kan bersama-sama, kita sama-sama merasakan susah dulu ketika zaman kemerdekaan ya kan, kemudian berjuang bersama-sama. Rasa kebersamaan sejarah tadi membangun kita sekarang, dan kemudian rasa kebangsaan yang merasa sekarang ada pandemi, yuk sama-sama lagi kita bergandeng tangan saling membantu terus gitu kan. Terus tantangan lagi tahun 2045 Indonesia akan jadi Indonesia emas gitu kan. Rasa kebangsaan ini memikirkan untuk wah saya sudah sekarang duduk menjadi anggota. Kemudian apa yang saya mesti tinggalkan, legasinya apa? Kan itu kan pemikiran kebangsaan saya gitu. Bukan lagi
memikirkan saya dan hanya keluarga saya, tapi generasi muda sekarang dengan challenge-nya atau tantangan hari ini dan mungkin masa depan, gimana mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa besar. Kalau menurut saya itu rasa kebangsaan dari saya. Karena nggak bisa kita berpikir hanya untuk diri sendiri, nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa hanya pemimpinnya saja yang punya rasa kebangsaan, tapi pemimpinnya itu harus punya rasa kebangsaan bersama-sama dengan warganya, sehingga kompak, solid gitu ya dalam menapaki semua tantangan, karena nggak ada negara yang tidak melewati, apalagi tantangan zaman sekarang ya, pandemi, kemudian informasi yang berlebih, ya kan, perkembangan digital dan sebagainya, itu kan challenge-nya. Kalau kita hanya berpikir untuk hari ini saya selesai masalah ini, buat saya apa ya? Kita nggak pernah punya pemikiran untuk menyelesaikan ini bersama-sama. Jadi menurut saya intisari dari kebangsaan itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Bung Karno, Pancasila yang kalau disarikan di sebuah gotong royong, visi yang dia pikirkan dari tahun 1945 yang digali dari Indonesia, luar biasa sampai sekarang, di tengah semua problem dunia, dan saya yakin ini pun akan menjadi haluan bangsa ini sampai 2045 dan menjadi bangsa besar. Mudah-mudahan kita ada umurnya. Begitu Teh Ratu yang terhormat. Tercinta. Terima kasih Kang. Luar biasa ya. Nanti kita bahas lagi. Kita lanjut dulu ke Cok ini. Cok, arti kebangsaan bagi lu, Cok. Sebelum lanjut ke arti kebangsaan, karena Bang Niko tadi udah menyapa, saya juga pengen menyapa. Boleh dong? Boleh. Kalau saya mau baru pertama Bang ini gabung di acara Rotary Club. Meskipun udah dengar namanya lama, tapi nggak pernah diundang. Terus sekarang diundang. Ini mah pelanggaran aja pokoknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sama kayak Bang Niko juga, saya ngerasa bangga banget nih. Ngomong bukan hanya di depan audiens masyarakat atau warga negara biasa, tapi di hadapan para presiden. Udah gitu, ada anggota legislatif di sini. Tinggal nunggu unsur yudikatif, kita bikin negara sendiri yuk. Ada presiden juga. Eksekutif ada, legislatif ada, yudikatif. Menyambung gotong royong ya, presidennya banyak, jadi gotong royong. Benar Bang Reza, benar. Makanya ini kehormatan besar buat kami boleh berbagi tanpa ingin menggiring kita semua pada sebuah opini yang terlalu mumet. Karena di zaman seperti sekarang menurut saya kita mesti lebih banyak rileks. Bahkan ngomongin tentang arti kebangsaan juga dengan cara yang paling rileks gitu. Betul. Bang Niko, terima kasih ya udah sama-sama sama kami di sini, karena kalau ada Abang sama ada Kang Farhan bentar lagi yang gabung, ya saya merasa perwakilan dari dunia hiburan nggak akan malu-maluin lah kan begitu. Ya kan? Nuhun Bang, nuhun. Jadi Teh Ratu, Bang Reza dan sahabat semua Rotarian di sini, saya ingin berbagi mengenai arti kebangsaan bagi saya pribadi. Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin cerita sejarah dulu. Nah, kenapa saya bisa punya wawasan kebangsaan begitu? Apakah ini memang ajang pencarian saya selama saya di bangku sekolah, pencarian identitas saya waktu saya lagi sekolah sampai kuliah dan kerja, atau memang ada DNA-nya gitu ya, ada turunannya gitu di darah kami. Terinstall. Kan bisa saja memang udah chip in. Gitu. Oh ternyata built in ya, bukan chip in ya. Kalau chip in berarti acara ini patungan, jelas. Patungan. Tambah modal. Tapi semuanya benar Mas Reza. Jadi yang namanya DNA itu ada, kemudian pencarian identitas diri juga ada, dan tiba pada satu titik ketika menyadari bahwa saya adalah hasil daripada kompilasi itu semua, maka saya juga berkeinginan untuk berbuat bagi bangsa negara lebih lagi gitu dari sebelumnya. Saya rasa kita semua juga punya perasaan yang sama. Entah di bidang apapun kita bekerja berkarya sekarang, jangan merasa minder, jangan merasa kayaknya saya belum bikin apa-apa deh. Masa sih? Saya nggak percaya nih kalau kita belum berbuat sesuatu, tapi kita bisa laksanakan pertemuan daring. Menurut saya sih kita kelewat aja tuh. Jadi arti kebangsaan bagi saya paling sederhana ada dua, teman-teman semua. Yang pertama adalah tahu sejarah bangsa. Tahu sejarah bangsa dulu. Karena kalau kita nggak punya ikatan emosional sama masa lalu, karena kita tidak hidup di masa lalu, kita belum hidup dalam masa perjuangan kemarin, dan kita tidak merefleksikan diri kita sebagai orang-orang hasil atau produk dari masa lalu, rasanya susah gitu untuk cinta sama Indonesia, untuk percaya sama Pancasila.
Kenapa? Karena waktu founding fathers nentuin 5 sila yang ideal sampai hari ini, saya nggak ada di sana. Ya. Saya nggak mengalami pergumulan mereka, tarik-menarik kepentingan, bahkan kata-kata yang disusun sampai menjadi ideal seperti sekarang, itu kan ceritanya panjang. Jadi saya harus tahu sejarah dulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi pelaku sejarah. Menjadi pelaku sejarah tentu dengan perbuatan nyata. Ya. Saya ini, gambaran yang paling nyata begini, saya ini jadi pembawa acara televisi, iya, karena ada role models. Ada orang-orang yang udah duluan di sana, kemudian mereka menetapkan standar bagi dunia TV personality. 2 orang diantaranya ada di sini. Ada Bang Niko sama Kang Farhan. Saya berterima kasih secara publik kepada berdua. Karena inspiratif gitu. Padahal cita-cita saya dari kecil jadi tentara. Dan kakek saya mah tentara. Tahun 50 juga udah diperintahkan Panglima ABRI ke Kodam 3 Siliwangi. Makanya ada Sitohang lahirin di Kota Bandung. Kota Bandung. Ini sejarah lagi, Betul. Mas. Ini sejarah lagi bahwa kami lahir itu karena sebuah kesepakatan gitu. Kalau opung saya dulu nggak sepakat mau ke Kodam Bandung. 3 sama-sama ke Kota Bandung ibaratnya ya. Iya. Malah ayah terus Sitohang di Jalan Galunggung nomor 5 gitu bahasanya begitu. Nah, jadi Jalan Galunggung, aduh. ya, itu rumah kami soalnya. Jadi ketika kami lahir dari produk itu dan saya sadari bahwa saya lahir dari sejarah, kemudian saya didoktrin menjadi seorang tentara, bahkan saya menuju ke Magelang untuk satu proses singkat dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan saya berubah pikiran karena melihat sosok seperti Om Kus Hendratmo, Om Bob Tutupoli, almarhum Om Kris Biantoro, ada Bang Niko, Bang Farhan, Bang Tanto, lain sebagainya. Saya merasa, Swifting gitu. Kayaknya gitu ya saat itu ya, udah belum yakin waktu itu. Kayaknya saya bisa melayani negara saya lewat talenta saya gitu awalnya. Sebab opung saya dulu selalu bilang, kalau kamu mau melayani negara kamu hanya bisa lewat jalur militer. Ternyata beliau nggak 100% benar. Gitu. Saya Rahmat Baja, pertama tahu sejarah, yang kedua jadi pelaku sejarah lewat perbuatan nyata. Demikian. Jadi intinya kontribusi lewat apa yang kita untuk lini. ya. Benar. Lini kita masing-masing ya, Zak, ya. Ini kita dulu ya, kolektif. Luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa, anak muda ini boleh tepuk tangan nggak kita? Luar biasa ini. Gak usah repot-repot Udah tepuk lah. tangan, gak kedengeran. Kedengeran. Oh iya. Oh iya benar juga. Kayak unyil, Muda. kayak unyil. Kadang itulah. Tekadengnya benar-benar. Tekadengnya itu nggak kedengeran. Betul. Aduh, maaf. Di sini kan Luar ada yang biasa. 58 klub ini kan juga dari Aceh sampai mana ya? Aceh sampai Jogja. Oh iya, Jogja. jangan berbahasa Parahyangan terus dong kita. Boleh, nggak boleh. Mana Nggak boleh ya. itu? Ya. langsung pindah, langsung nyebrang Selat Sunda. Gimana? Oke, Zak. Bang, ini kita sambil masih menunggu kakak pertama kita. Kakak pertama. Dia paling tua, kakak pertama. Kakak kedua, kakak ketiga ya. Nah, Zak, pertanyaan lo kemarin tuh apa tuh ya? Yang kedua tuh, Zak. Doing good to feel good. Ya. Jadi doing good and feel good ya. Jadi banyak gimana sih menyikapi itu? Kadang-kadang kita berbuat baik itu sebetulnya untuk kita merasa baik, merasa enakan, atau memang lebih ke buat kebaikan orang lain gitu. Itu kan kadang-kadang sering jadi miss ya. Beda tipis, Betty. Ya, missnya di situ. Nah, lebih gimana sih kita nyikapin doing good, feel goods ini gitu? Ya betul. Mungkin kalau gue boleh tambahin, mungkin dari sharing lah. Sharing ya. Bang Niko, Bang dan Bung ya. Bang Niko dan Bung Coki. Ini gimana panggilannya dia? Bang Bung. Kalau ini dimulai dari saya, ini kolonialisme. Jadi harus demokrasi. Dimulai dari yang muda. Oh iya, gitu. Jadi lebih ke pernah nggak sih ngalamin di keseharian sih, lebih ke keseharian. Pada saat kita di sharing ke teman-teman Rotarian, doing good feels good. Gitu. Oke. Gitu. Siapa? Silakan. Saya, oke. Makasih. Ya. Biar adil. Bagi saya motif itu penting.
apa yang melandasi motivasi kita berbuat sesuatu itu penting sekali. Karena itu akan menunjukkan seberapa jauh kita melangkah nantinya ketika kita menghadapi tekanan, kegagalan, penolakan. Karena berbuat baik aja kan juga tidak semudah itu, tidak semulus jalan tol di akhir pekan di masa PPKM ya. Kalau nggak masa PPKM mah jalan tol penuh terus, ya kan? PKM semua jalan tol. Jadi bagi saya kita punya niat baik aja itu nggak cukup. Karena kita mesti belajar tekun, belajar. Saya suka pakai kata-kata kalau dalam bahasa asingnya itu disebut sebagai perseverance. Jadi kita tetap melakukannya meskipun kita tahu bahwa banyak orang yang belum tentu setuju dengan kita. Tapi landasannya benar, motifnya benar. Nah, kalau motivasi kita sudah benar lalu kita melakukannya secara konsisten, semesta itu mendukung, nggak akan ngebohongin. Artinya apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Bisa jadi ini yang ada dalam perasaan kita. Ketika kita berbuat baik, kita merasakan kebaikan di hati juga. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, lalu kita memberi jawaban kepada mereka saat itu juga. Sebagai contoh, ada orang yang memang kelihatan sekali lapar. Kelihatan sekali lapar. Sefasih-fasihnya kami berbicara, menghibur orang. Ketika kami datang ke mereka, lalu kita bilang, kamu lapar ya, kasihan deh. Bertahan ya, tetap semangat ya, sahabat Indonesia yang super. Tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit untuk dikerjakan. Semua pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Capek deh. Itu tidak akan kenyang perut dia. Kau lihat itu, perut dia tidak akan kenyang. Maksudnya kita tidak memberikan jawaban atas kebutuhan orang. Nah, kalau kita melakukan sebaliknya, katakanlah kita berbagi makanan, membelinya secara langsung atau apa yang ada di tangan kita bagi, ya. Ketika kita melakukannya, otomatis berbalik kepada kita. Itu yang bisa jadi adalah perasaan tadi. Doing good feels good. Jadi lebih ke memang kita tahu memang landasannya, kemudian kebutuhannya gitu ya. Ya. Kebutuhannya di situ. Jadi doing good feel good itu lebih ke situ ya. Betul, betul. Konsisten nggak tapi kita melakukannya. Karena kalau dalam jarak tertentu kita hanya melakukannya sebagai landasan motivasi agar dilihat tulus, agar dilihat bahwa kita ini sedang berusaha mencari simpati, tentu tidak akan bertahan lama. Karena itu akan disaring oleh alam. Akan disaring oleh alam. Manusia kan secara harafiah, secara alamiah, tubuh kita ini kan memang senangnya sama yang negatif. Maksud saya gini, sama yang negatif itu gini. Kalau ada yang negatif itu kita pengen lawan gitu loh. Nah, kalau ada orang menolak gagasan kita rasanya pengen tunjukin ego kita bahwa lu tuh salah gitu. Kita ingin mengubah cara pandang dia. Tapi nggak selamanya berhasil. Dan kita secara harafiah tubuh kita pun nyaman dengan pujian. Kalau dipuji sama orang rasanya tuh langsung terbang begitu. Tapi kayak tadi sama Kang Niko tuh, memang racun udah. Itu bukan pujian. Yang tadi dari Bang Niko bukan pujian. Apa itu? Itu penjabaran, fakta. Masa lalu yang membuat masa kini menjadi lebih menyenangkan gitu. Ini sebetulnya bener. Niko, kayaknya dia benar immortal loh. Dia 450 tahun loh. Bahasanya udah ngeri loh. Iya. Jadi di bahasa dia dari kita aja. Pendapat filsuf di tahun 450. Bang, maaf ini saya sama Rotarian harus ngaku aja ya. Sejak gara-gara diangkat tema ini sih, nggak tahu kenapa ya Bang ya. Saya kata orang Jerman mah istilahnya kokolot begog. Kokolot begog, nah betulnya. Itu waktunya katanya. Tapi udah saya mau bersyukur aja. Kokolot begog itu artinya tua sebelum waktunya. Saya udah bilang tadi. Jadi anak kecil tapi ibu diulang-ulang. Kelakuannya. Saya udah bilang tadi memang itu definisinya. Misalkan kalau sama presenter kan begini kan, susah kan. Ngejar tayang 10 menit biasanya diulang-ulang. Kita kalah. Saya bukan ngejar tayang, saya ngejar rating. Diulang-ulang. Bang, lanjutin Bang. Coba Bang. Bang Niko silakan. Coba nih kalau saya buka kacamata mungkin bisa semudah Coki nggak ya? Ini namanya usaha. Ganti kaos Bang, ganti kaos. Pak Dewan, ganti kaos Pak Dewan. Aduh, memang Coki bener. Kalau melihat dia bicara begitu, wah bener ini manusia berasal dari era apa namanya 1800-an kan itu kan. Tapi dia masih sangat muda.
Kalau dibilang doing good, jadi gini, saya cerita, saya punya film yang sampai sekarang itu, oh benar yang saya kerjain ini ternyata melihat dari makna dari sebuah film itu kayaknya betul. Kalau teman-teman pernah nonton yang namanya Pay It Forward, Kevin Spacey, Haley Joel Osment, saya baca namanya biar nggak salah nyebutnya. Tapi konsep filmnya adalah gini, berbuat baik aja, gitu ya, tanpa pernah berpikir bahwa saya berbuat baik buat orang ini dan mengharapkan imbalannya dari dia, gitu, ya kan? Jadi pay it forward saja, tabur tuai. Kita nggak tahu kita nabur di mana, kita nuai di mana, ya kan? Nggak harus saya tabur di sini, saya tuai di tempat ini juga, nggak seharusnya begitu. Makanya saya bilang film ini benar. Oh iya ya, jadi apa yang selama ini gue tabur, mungkin gue akan tuai, saya akan tuai. Nah gini teman-teman, saya bilang begini, saya selalu ngomong ini juga ke anak-anak saya. Udah berbuat baik aja, tanpa pernah berharap akan mendapatkan pamrihnya langsung, kan gitu ya. Dan saya bilang, ayah nih waktu itu saya bilang sama anak-anak saya, ayah bisa begini, mungkin karena yang berbuat baik itu papi sama opung pi sama opung pi, saya bilang. Jadi kita berbuat baik itu bukan buat saya, mungkin yang menuai bukan Niko gitu. Nanti yang menuai adalah anak atau cucu kita. Artinya, tapi itu bukan kita harapin gitu. Jadi pay it forward aja. Jadi berbuat baik apa aja. Jangan berbuat. Kalau saya jangan ngomong sekarang lah. Kalau sekarang dicurigai terus orang politik. Wah ya berbuat baik mah. Saya ngomong di zaman dulu lah ya. Zaman dulu begini. Jadi ada dua kejadian. Jadi saya ada sewaktu saya jalan dengan beberapa orang waktu itu sama-sama MC lah zaman dulu. Kita di dalam satu lift. Terus orang kan biasa kalau di satu lift ya namanya juga kenal orang wajah di TV pasti yang senyum gitu kan. Terus saya senyum aja karena gesture ya, karena menurut saya ya orang berbuat baik kenapa saya enggak gitu. Saya membalas gesture tersebut dengan senyum gitu. Terus ini teman saya begitu pulang lift marah-marah gitu. Lu apaan sih? So manis banget, senyum balik gitu kan gitu. Saya juga heran, kenapa sih masalah banget baru senyum kan senyum aja enggak gimana dimintain nomor rekening kan gitu. Saya pikir aduh susah ya, udah kejadian. Satu lagi nih kejadian. Jadi ini mah ya kebetulan berkaitan dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Suatu waktu saya MC di sebuah acara pernikahan di sebuah hotel di Jakarta. Selesai acara biasa kita tukar baju ke kamar gitu kan, pulang turun mau ke parkiran, bertemulah dengan seorang bapak-bapak dan ibu-ibu menggendong anak bayinya. Ya dasar ya kan, ada apa namanya komunikasi aja gitu ya, nggak pernah berpikir apa, kok anak kecil gini belum tidur jam segini, ya ampun gitu kan, bercanda begitu ya, nggak kenal gitu. Artinya bukan sok manis ya, itu sebenarnya refleks aja gitu. Bayangkan 15 tahun kemudian, orang tersebut adalah seorang petinggi agama alias pendeta di kota Bandung. Memanggil saya. Nih, kita pernah ketemu loh. Dia ceritain begini. Kami terkesan gitu ya. Ini bukan pamer ya, punten ya, ini bukan pamer ya. Kan cerita. Tapi bayangkan saja. Oh ya. Jadi dia adalah salah satu orang yang banyak mendukung saya, tapi bukan itu. Jadi saya berpikir bahwa luar biasa ya. Saya nggak pernah tahu orang saya hanya menyapa sebagai niatan baik gitu ya. Doing good gitu loh. I feel good ketika saya menyapa keluarga ini gitu loh. Ternyata berbekas dan luar biasa itu. Artinya kebetulan saya yang dapat menuainya gitu ya. Balik lagi ke cerita Bung Karno tadi. Kita ditinggalkan dengan 3 kata yang luar biasa, national character building. Jadi itu yang saya kerjakan sekarang, bagaimana anak-anak muda sekarang dalam setiap perjumpaan selalu kita dukung, selalu kita kasih advice supaya mereka juga berpikir gimana ya, saya boleh pinter, tapi yang harus saya kuatkan bukan hanya pinternya, tapi saya harus punya karakter yang baik, kayak gitu. Jadi sesuai dengan tema kita lah, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh gitu kan. Jadi daripada kita punya 270 juta orang mau kita ajarin jadi jenius semua, kalau menurut saya Indonesia itu butuh cukup orang jenius mah 10 juta lah, udah cukup orang jenius pinter-pinter, sisanya orang rajin. Bayangin hebatnya negara ya kan. Artinya karakter itu harus dibangun dari
pendidikan paling dasar gitu, ya kan? Seperti Teh Ratu ini, wah ini mah luar biasa. Balik lagi ke Ratu Puji dulu. jadi itu ya, Ya, itu nanti dinaikin, you feel jatuh good? ini jatuh. Tung, gitu biasa. Do you feel good, Ratu? Teh, ya kan? Aku puji. I feel good. Doing good, ya kan gitu. Jadi Ya, betul kira- memang butuh kebiasaan yang dimulai dari kecil seperti kayak Yes. tadi pujian, dan itu memang kebiasaan dan akhirnya memang dari niat kita yang berbuat baik, tanggapan orang itu kita juga lebih nggak peduli tanggapan negatifnya aja ya, udah lebih ke situ ya. Benar. Oke. Yang tadi kita dia- tunggu satu lagi kakak pertama udah hadir nih. Coba tolong Sama. langsung. Kakak pertama. Di mana? Di rumah kakak pertama. Kakak pertama di mana sih Rumah sebenarnya? itu. Nah, sih aku disebut kakak pertama, aku teh pangorana dah. Nggak bisa. Janganlah, Kang kamu Farhan, mah. selamat Kamu datang. Februari, aku Juni. Juli. Aku Februari, kamu Juni. Tapi kan kamu lebih duluan jadi pejabat negara. Dicari aja pokoknya, lebihnya mau dicari aja pokoknya. Iya tuh. Jadi Niko 2014, saya 2019. Coki mana 2024 terjadi oke keterlaluan sih. Memang ayo kusok gitu, mama sekalian di sana, didoakan atau matanya. Didoakan Coki, Didoakan, bisa. Amin. Kang Farhan, selamat malam. Ampura ya, rada telat tabungnya. Ya, siap. Saya teh kalau lagi dokter- rapat keluarga tadi teh, karena kan orang tua saya sudah sebulan ini namanya rawat tirah. Rawat tirah itu kalau orang sudah sepuh tidak bisa duduk, berdiri dan normal lagi bergerak, maka kan mereka tidur semuanya ya. Nah, namanya rawat tirah. Ternyata rawat tirah itu perlu rapat keluarga, canggih lah, resep lah orang. Pasti pembagian jadwal ya Kang biasanya. Saya Dari mulai ngalamin. pembagian jadwal dan pembagian iuran tentunya dong. Oh iya dong. Chip Iya, in. chip in. Tadi kita udah bahas. bahas. Iuran. Tadi kita bayar. Komitmen. Lu komitmen berapa sebulan? Oke, Kang Ahan, terima kasih Ya, udah hadir. Kumaha. Ini yang nonton ini teman-teman Rotarian semuanya dari Aceh sampai Jogja. Distrik 3410. Oh, oke. Yes. Jangan salah, saya pernah dibajak oleh Niko siaran di Radio OS. Jadi saya teh double OS iya, KBS iya. Ketika akhirnya ketahuan sama para bos kita, saya dipecat, Niko oge. Wah, saya nggak dipecat. Kamu mah jangan berita bohong. Memang itu resiko. Digabung. Emang itu risiko jadi agen ganda memang begitu. Kanyahoan dipencit heuh. Siap. Oke. Sorry. Gak apa-apa. Kita memang soalnya topiknya berat kata Kang Niko tadi juga Kang Ahan. Topiknya berat tapi kita bawainnya memang ringan. Jadi dengan seserian ya karena sudah terlalu banyak yang pusing-pusing. Jadi kita yang rileks saja gitu kan. Arti Ya, kebangsaan dan berbuat baik Kang. Kita tadi udah nyampe situ tuh. Arti kebangsaan dan berbuat baik. Tadi kita udah do good.
sekarang kita nyampe di do good, doing good, dan feels good, Kang. Nah, kalau doing good, feels good, Akang bisa, ada nggak sih keseharian sharing kejadian Kang Ahan? sehari-hari. Ya, sharing kejadian keseharian yang Akang pernah lakukan, yang merasakan itu. Doing good, feels good. Sebelum dijawab, saya cuma mau ngasih tahu ada Rotarian yang anaknya sampai dinamain Kang Farhan. Loh. Banyak, alhamdulillah. Iya, itu ada di sini. Kalau kita nyebutnya pas Presiden Ari dan pas Presiden Rin. Jadi boleh di ini enggak Mbak? Kalau habis ngobrol pada malam hari ini, lama nggak tuh anak? Nah itu anaknya di belakang Terungkap. Kang Ahan, kelihatan nggak? Mana? Nah ini anaknya nih. Oh, itu Farhan. Hai Farhan. Sama Farhan. Ah, Sama Farhan. iya. But Jadi I think ternyata menurut saya kamu sebagai Farhan muda tampak lebih ganteng masa depannya. Jelas itu mah. yang ini agak suram memang kakak pertama. Agak Kakak suram. pertama mah bukan agak suram lagi, sudah terbukti sudah terbukti tidak secemerlang harapan. Bukan begitu. Kakak pertama itu maksudnya udah dekat sama expiry date, maksudnya gitu. Nyata. Oke, Dan minimal mah balik lagi. Makasih Kang. ya sok. Siap. Atuh. Balik ya. Oke, Iya. Kang, doing good feels good. Gimana, Kang? Doing good feels keseharian. good itu ya, saya membaginya dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah doing good feels good untuk diri sendiri. Kemudian doing good feels good melakukan pekerjaan untuk orang lain, tapi yang ngerasain senangnya diri sendiri. Yang terakhir, mengerjakan hal baik untuk orang lain yang ngerasain manfaat dan semuanya itu orang lain. Kita mah biasa-biasa aja. Dari dulu saya emang senang ikut berbagai macam kegiatan sosial gitu. Ini juga melatar belakangi akhirnya saya masuk ke politik. Dulu itu saya memang hanya berpikir saya mah hanya mau berbuat sesuatu yang baik, yang menurut saya baik, dan akhirnya buat saya juga terasa baik gitu. Misalnya saya bayar zakatnya yang harusnya cuma 10.000 lebihan jadi 100.000. That feels good, both for buat saya aja, gitu. Saya melakukannya buat saya itu. Ketika saya melakukan sesuatu seperti karena gini, saya tuh sama ayah saya dulu berkolaborasi gitu. Setiap kali saatnya bayar zakat tahunan, biasanya menjelang bulan Ramadan, saya akan nanya sama ayah saya, ayah, siapa saudara kita yang butuh? Oh, si A, si B, si C, si D gitu. Oke, kita kolab ya ayah ya. Ayah yang menentukan siapa aja yang berhak menerima, berapa besar nerimanya, bulknya dari saya gitu. Jadi ayah yang distribusikan. Nah, ketika saya menyerahkan bulknya itu, dan saya mendapat laporan dari ayah saya bahwa si A berterima kasih, si B ketolongan, si C begini-begini, buat saya itu mah I'm not doing that for other people, I'm doing that for myself. Gitu. Itu adalah yang saya sebut namanya doing good dan feel good untuk diri sendiri. Nah, ada juga yang doing good for other, tapi feel good-nya buat saya. Gitu. Hal itu kerasa ketika saya itu bantuin menyelesaikan masalah seseorang. Gitu. Jadi pernah nih waktu zaman saya masih kerja di TV, ada seorang tukang cleaning service. Si cleaning service ini udah tua dan selalu menyenangkan karena orang itu selalu ceria. Tahu sendiri kalau syuting di studio kadang-kadang suka butak ya, karena udah si suasananya capek, terus juga tensinya tinggi gitu ya. Orang ini teh tahu banget masuk ke ruangan saya terus bilang, Mas Farhan, perlu kopi, perlu teh, perlu apa, perlu pijat gitu-gitu teh. Selalu ada gitu. Padahal dia cuma tukang janitor gitu, cleaning service. Nah, pada suatu hari kita lagi sibuk-sibuk syuting, dia tuh cuma nyapu aja, mukanya kusut banget gitu. Gue teh, lu teh kenapa ya? Akhirnya gue tanya, kenapa lu sombong banget sama gue, nggak nyapa-nyapa dari pagi, udah mau pulang begini nggak nawarin kopi-kopi acan gitu ya. Dia tuh segini, maaf ya bos, lagi susah nih. Kenapa lu? Anak saya sakit. Aduh maaf ya.
sakit apa? Ternyata anaknya tiba-tiba lumpuh di usia ke 11. Tiba-tiba lumpuh, kenapa? Nggak tahu Pak, dia tuh tiba-tiba nggak ada demam, nggak ada apa-apa, terus sakit kepala, terus lumpuh gitu. Akhirnya gue bilang, jangan-jangan tumor tuh otaknya gitu kan. Bener, saya bilang udah deh, lu bawa ke dokter gitu kan. Nih kasih ongkos lah gitu ke dokter. Pas ke dokter bener, ada tumor ukuran 6x7. Tumor ukuran 6x7 di otak sebelah kiri, gimana nggak lumpuh itu anak. Begitu saya tahu itu, saya kan tergerak. Kebetulan saya teh kenal banget sama waktu itu sama para pengurus Yayasan Darmais. Saya bawa aja ke Darmais, nggak mikir lagi. Di Darmais saya telepon dokter semuanya tuh, termasuk para pengurusnya. Waktu itu ada Bu Linda Gumelar. Bu Linda, gini, udah masuk, periksa. Ujungnya ternyata ini anak mesti dioperasi. Buka, men. Gede dong biayanya. Waktu itu aja, tahun berapa itu ya? 2010, 2009. Biayanya udah sekitar 250 juta. Aduh, kumaha caranya? Kita nggak mungkin dong ngumpulin duit secepat itu gitu. Nah, dan ini tuh bukan anak yang high profile lah gitu. Secara, dan kita juga nggak kepikiran waktu itu untuk bikin, dan belum ada kitabisa.com dan lain-lain. Iya. Akhirnya saya tuh nelfonin orang-orang. Kebetulan saya punya talk show kan di radio waktu itu setiap hari. Setiap kali ada tamu yang datang orangnya kelihatannya high profile dan bager, saya tuh ceritain, Pak, Bu, ini saya ini anak kasihan, Bu. Oh ya, terus gimana Mas Farhan? Bantulah. Udah nih saya bantu ya. Transfer kemana? Mulai kekumpul uang teh. Kekumpul uangnya, terus saya bawa. Akhirnya melihat upaya kita segitunya, para dokter Darmais bilang begini, boleh nggak kita jangan di Darmais operasinya. Loh kenapa? Kalau di Darmais bebannya karena Darmais kan yayasan waktu itu yang lagi transisi menuju milik negara. Pada susah ya administrasinya. Bawa aja ke rumah sakit swasta, ada di daerah BSD, para dokternya berkumpul, dibikinlah sebuah diagnosis, maka mereka akhirnya sepakat mesti dioperasi gini. Si rumah sakit swasta teh bingung swastanya, sorry, pesan kita bantuin, tapi kita nggak akan nge-charge biaya jasa, kita hanya akan nge-charge biaya alat sama biaya obat, gitu. Akhirnya dapat diskon lagi, alat nggak usah dipikirin, obat aja, oke. Si para dokter bilang begini, biaya jasa ilangin deh, kita operasi gratis, nggak harus bayar para dokter. Jadi akhirnya cuma bayar obat dari sejak persiapan operasi, obat saat operasi, sampai obat selesai operasi gitu. Itu aja masih 80 juta. Gila nggak? Mahal banget emang kan? Sementara ini teh klinis service gitu. Akhirnya terlaksanalah itu semuanya. Alhamdulillah anaknya si tumornya diangkat, si otak sebelah kirinya lama-lama berkembang. Dari si anak yang tadinya murung dan lumpuh tiba-tiba menjadi anak yang bisa lari-lari segala macam gitu. Buat saya itu teh saya berbuat untuk orang lain gitu ya, orang lain itu buat orang lain ya, yang melakukan itu kan yang berbuat baiknya nggak cuma saya sendiri, banyak ya. Saya juga dapat duitnya dari para dermawan yang merelakan ilmunya para dokter, yang menyewakan atau mempersilahkan alat-alatnya di rumah sakit gitu ya. Jadi saya teh buat saya bekerja untuk orang lain, tapi feels good-nya buat saya. Feels good-nya buat saya. Dan the best feeling adalah setiap tahun si anak itu nelfon untuk kasih tahu, Om aku udah naik kelas. Gitu. Sekarang udah lulus SMA. Udah mau nikah kayaknya dia, sebentar lagi. Nah, kemudian adalah yang terakhir, I'm doing things for other people, dan other people yang feels good. Gua nggak harus feel good. Bisa kan terus bilang bahwa Pak, anak saya perlu sekolah, anak saya perlu pekerjaan dan lain-lain. Maka kita kan punya akses ya Nick terhadap anggaran negara, contohnya untuk program Indonesia Pintar, kartu kerja itu, kartu pekerja ya. Kartu pekerja,
ada anggaran khusus untuk PKH dan lain-lain. Apakah kita yang bekerja? Enggak. Kita hanya nyambungin aja. Hanya nyambungin, pastikan administrasinya rapih, maka kemudian yang akan bekerja itu adalah si lembaga-lembaga ini, si instansi-instansi ini, dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, Departemen Sosial dan lain-lain. Untuk siapa? Buat si orang-orang ini, gitu. Apakah kita bisa mengklaim pekerjaan itu? Mungkin bisa. Ada rasanya buat saya oke lah. Gitu. Karena nggak otomatis juga ya Nick ya hal tersebut. Tapi itu bagian dari sebuah pekerjaan. Feel good yang salah satu tugas paling berat dari lembaga seperti Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kemenkes adalah mendistribusikan program dan anggaran negara ke masyarakat. Nah, itu 3 kategori yang saya sebut sebagai good doing good feels good, Kang. Ya, doing good, feeling good. I feel good. Beda kalau kakak pertama banyak. Oke, Kang. Nuhun. Cak, ada pertanyaan yang langsung nyambung nih kayaknya. Silakan tuh. Yang ketiga kayaknya. Silakan loh, Kita cuma 3 pertanyaan memang. Ya, gimana? Silakan dilanjut sama Ratu. Ini saya switching sinyal. Bagaimana kontinuitas dalam berbuat baik terhadap sesama di tengah keberagaman, Kang, bangsa ini dan memberikan impact. Ini mah sharing kita ngayal babu lah gitu. Sharing entah konsep, pemandangan dari hati. Kan beragam nih, kita kebangsaan beragam kan. Terus mau berbuat baik, tapi beragam orang, ada yang ngomong si ini begitu, kayak tadi mungkin Bang Niko juga cerita, saya mau berbuat baik, cuman dengan kondisi sekarang orang bisa menilai saya karena ini, karena itu. Nah itu sharingnya menyikapi hal itu related dengan keberagaman dan doing good tadi. Prinsipnya kalau doing good itu saya terus terang ya, saya baru mengena konsep inklusivisme ketika saya sudah berusia hampir 40 tahun. Kan, mana yang akan saya dahulukan untuk saya bantu, mana kelompok yang mau saya sentuh, bahkan saya punya kelompok yang gua nggak mau sentuh. Gitu. Dulu mah. Menjelang usia 45 tahun, baru kebuka tuh semuanya. Baru saya mengadopsi atau mengenal dan menerima konsep inklusivisme. Gitu. Bahwa ternyata yang namanya berbuat baik mesti sama semua orang. Sejahat apapun orang itu pernah kepada kamu. Gitu. Jadi saya mesti baik. Jadi saya masih baik sama mantan pacar saya. Kenapa ke situ ya? Nyambung. Oh, kan istri saya mantan pacar. Oh, iya. Ramean. Terus. Nggak jadi gibah. Nggak gibah. Sampai mau balik badan tuh yang di belakang. Oh ya, that's her, right? Yes, yang ini istri saya ini. Iya. Nah, jadi saya begitu mulai masuk usia 45 tahun menyadari bahwa saya kalau mau berbuat baik ya nggak boleh lihat-lihat, dada orang mah butuh bisa kapan aja. Orang ini bisa jadi katakanlah berbeda ideologi sama saya ya, tapi kalau lagi butuh makan pada butuh makan. Orang ini bisa aja berbeda bekas sebelen gitu ya. Bekas sebelen nih orang Tapi kalau dia mau masuk rumah sakit dan butuh bantuan obat-obatan, ya tetap aja mesti masuk rumah sakit dan butuh bantuan obat-obatan dong. Iya. Iya nggak? Gitu. Jadi
sejak usia ya baru 5 tahun yang lalu lah saya mulai menyadari bahwa inklusivisme itu begini ya gitu. Dan ketika saya jalankan memang berat, sangat menantang. Karena apa? Jangankan dari orang-orang dekat, dari dalam diri saya sendiri aja ada penentangan itu. Ngapain bantuin dia? Orangnya jahat, nyebelin gitu. Tapi udah kumanya. Ya. Kalau sekarang Niko langsung nyambung aja nggak apa-apa. Jadi kalau saya apalagi di kerjaan sekarang gitu ya, terlalu ribet kalau kita harus mikirin orang mau ngomong apa gitu teh. Jadi kalau kita mau kerja pasti aja sekarang salah aja dibilang sih ini begini udah pokoknya kalau mau berbuat mau yang lain mau ngomong apa, mau kasih ya kan. Iya benar. Begitu aja lah. Kalau orang mau ngomongin lagi terserah. Kalau energinya habis gitu teh. Kalau kita harus istilahnya ya membahas omongan netizen misalnya capek gitu. Kalau baru netizen itu kan dari konten apa namanya segala macam bisa diomongin ya. Saya bilang saya capek. Saya itu paling kebal kalau urusan dibully sama di sosial media. Sama lo teing lah orang kita mau berbuat baik ada aja yang ngomong-ngomong. Saya kayak gitu-gitu saya nggak mau menghabiskan waktu dan energi saya untuk membahas hal-hal yang negatif kecuali COVID. Jadi saya cari yang negatif. Kalau yang lain saya nggak mau. Ya. Kalau yang lain negatif nggak boleh ya nih. Kalau saya nggak mau. Spend a lot of energy gitu. Mikirinnya aja udah buang energi. Bener. Kalau saya sih gitu aja. Jadi jalan aja ke depan gitu lah. Kalau mau berbuat baik, nggak perlu. Kalau ada yang apresiasi, alhamdulillah. Ya ada apresiasi dari mana? Ya seperti Gigi Mak untuk yang lebih panjang waktunya gitu. Sejujurnya saya memelihara nilai keberagaman itu di tengah keluarga saya karena saya bersyukur sekali lahir dari rahim seorang ibu yang setengah darahnya adalah darah Sunda. Jadi nenek saya orang Sunda, ya, orang Sundanya dari Banten, lahirnya di Bandung. Jadi saya 25% darahnya Sunda. Saya besar di kota Bandung, saya lihat keberagamannya itu mencerahkan saya gitu. Jadi saya orang yang suka bergaul. Kata kuncinya menurut saya ketika kita mau konsisten dalam berbagi di tengah pandemi khususnya misalnya dan konsisten menabur di ladang kebaikan itu nggak mesti ngelihat komunitas eksklusif A, B, C dan lain sebagainya. Tapi karena melihat mereka adalah manusia seperti kita, ini kan bicara mengenai kemanusiaan, azas kemanusiaan saja yang harus diutamakan begitu. Jadi kalau memang mau punya pandangan konsisten tentang keberagaman, ya kitanya mesti bergaul, mesti keluar, mesti inklusif. Tadi Kang Farhan bilang sangat setuju. Kita tidak bisa menjadikan diri kita hanya menjadi bagian atau milik bagi segelintir orang saja. Ketika amanah itu dititipkan kepada kita, ya ingat kita berbuat baik kepada manusia gitu. Jadi memang asas kemanusiaan yang mesti diunggulkan gitu. Dan itu asa empati Teh Ratu dan teman-teman semua. Asa empati nggak ada cara lain, memang berproses. Tapi ke 8:30 persis apa 8:30 lebih 5? Oke. 8:30 lebih 5 Teh. Tahu kerja si Ratu. Kerapat keluarga, iya nyamber wae. Nyamper aja gua. Kakak tertua emang begitu. Kakak tertua emang begitu, Pak. Paling pinter dia kalau cari. Dia sengaja kumpulin keluarga sebenarnya. Nanti kalau dia diserang sama pertanyaan yang nggak bisa dijawab, dia lempar ke keluarga. Kayak main kuis aja. Phone a friend. Sebetulnya tadi gini, pas ditodong, kan mana komitmen seberapa? Aduh, sorry kudu Zoom-nya. Ada Zoom nih, sorry saya nggak bisa. So you actually are my escape. Oke. Teman-teman semua, Dear Fellow Rotarian, para senior, teman-teman sebaya saya, dan ada adik-adik Rotaract, anak-anak Rotaract, Rotary muda yang juga ikut mendengarkan ini. Sebelum kita sampai kepada acara fotosesi pertanyaan ya, kita fotosesi. Tapi sebelum itu kita punya
kita punya satu orang yang luar biasa, District Governor kita. District Governor. District Governor Distrik 3410 Indonesia bagian Barat, Gubernur Rotary kalau bahasa Indonesianya, DG Budi. Kita manggilnya DG karena District Governor Kang Ahan, Kang Niko, dan Kang Coki. Tapi kalau di luar ini adalah Captain Budi, CNN hero kita. Ya, oke, silakan DG untuk menyampaikannya secara singkat. Mangga, silakan. Wilujeng wengi, nuhun pisan teh Wengi, dikasih sadayana. kesempatan. Nuhun pisan Teh Ratu, Bung Niko, Siahaan, Bung Coki, Si Tohang. Senang sekali ketemu lagi kita. Iya, Kapten. Salam sehat. Bung Mat Farhan dan Bung Reza. Senang sekali mendengarkan apa yang dipaparkan tadi. Banyak hal yang bisa mengingatkan kita ini siapa, kita harus bagaimana, dan kita harus berbuat apa untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi zaman dulu sudah dibuktikan bahwa dengan kita berkomunikasi, dengan berteman, dengan bermasyarakat dengan baik, dan kita mencoba menganggap semua orang menjadi bagian dari kehidupan kita, as a team, maka hal yang baik bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Diji. Terima kasih banget. Terima kasih DG Budi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal